Shalom Bapak Ibu Saudara, datanglah kerajaan-Mu. Puji Tuhan, saya bersuka cita. Hari ini saya mau berkhotbah dari Kisah Para Rasul 2, ayat pertama sampai ayat keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Lihat ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan roh, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Poin pertama yang hendak saya sampaikan, hari Pentakosta adalah penggenapan dari berita-berita yang disampaikan sebelumnya. Hari Pentakosta bukan peristiwa yang ujuk-ujuk terjadi. Ini sudah direncanakan Allah Bapa sejak zaman Perjanjian Lama. Pertama menubuatkannya ialah Joel di pasal 3 ayat 27. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara Israel dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Pencurahan Roh Kudus sudah direncanakan jauh sebelum hari Pentakosta di abad yang pertama. Joel bernubuat diperkirakan kira-kira tahun 700-an sebelum Masehi. Bahkan jauh daripada itu. Ada yang mengatakan kira-kira 800 tahun, berarti nubuatan ini sudah direncanakan 900 tahun sebelum terjadinya Pentakosta. Pada hari Pentakosta akan terjadi Tuhan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Semua manusia percaya tentunya. Orang tua iya, orang muda iya, anak-anak juga iya. Bersyukurlah kita semua sudah mendapat karunia ilahi menjadi pewaris kerajaan Allah. Kita semua sudah dipindahkan posisi kita dari orang berdosa menjadi orang yang dikuduskan, dibenarkan, dan kita menjadi anak-anak Allah.
Kristus bukan saja mati untuk membayar lunas hutang dosa kita, tapi dia juga memberikan kita rohnya supaya dimeteraikan. Kalau di dalam Roma dikatakan roh itu adalah meterai yang sah, yang menyatakan bahwa kita anak-anak Allah. Sebab posisi sebagai anak belum terlihat sekarang, maka pendahuluan dari kenyataan itu adalah diberikanlah Roh Kudus sebagai meterai bahwa kita anak Allah. Maka oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan kalau kita adalah anak, kata Roma 8, kita adalah ahli waris. Pemberian Roh Kudus bukan sekedar hiasan kekristenan. Itu udah hak-hak penuh yang punya maksud sempurna. Saya sudah sampaikan di doa Pentakosta. Allah kita Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Beliau adalah Esa, tapi dalam wujud Tri. Allah-Allah yang dipercayai orang non-Kristen, Allah itu tunggal, Esa. Kita punya Allah, pemahamannya dalam itu sama. Wujudnya beda. Semua punya percaya Allah Esa. Kita juga Allah kita Esa. Tapi dalam wujud tiga, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Apa kaitannya ini dengan kehidupan kita? Sebagai orang percaya, kita akan berurusan dengan tiga wujud Allah itu. Yang pertama kali kita berurusan dengan Yesus. Waktu kita menerima Yesus, kita dilahirkan baru. Kita diselamatkan olehnya. Kita dipindahkan menjadi anak-anak Allah. Posisi kita tidak lagi tetap berada dalam posisi sebelum percaya. Kita dipindahkan kepada kerajaan kekal dari kerajaan yang tidak kekal. Kita dipindahkan dari hidup yang fana kepada hidup yang kekal. Hanya dalam iman Kristen ada terminologi perpindahan posisi. Itulah sebabnya satu-satunya iman di dunia ini hanya iman Kristen yang memberikan kita hak penuh memanggil Allah itu ya Bapa, ya Aba. Di doa Bapa kami kita diajarkan pertama kali menyebut Bapa kami yang di sorga. Yang kedua, kenapa kita mesti penuh Roh Kudus? Karena kita harus berhubungan juga dengan Roh Kudus. Bagaimana kita diperlakukan saat kita berhubungan dengan Roh Kudus? Kita dibaptis, kita dipenuhi, kita diurapi, kita diberikan tenaga dan kuasa. Baca Lukas 9. Tuhan itu tidak sekedar melahirkan kita menjadi anaknya. Tapi kita diperlengkapi dengan kuasa, dengan tenaga, dengan urapan yang terus menolong kita. Penolong
yang lain, allos prakletos. Allos prakletos, penolong yang lain ialah penolong yang sama dengan penolong sebelumnya. Penolong sebelumnya adalah Kristus. Yesus bilang, aku akan naik ke sorga. Selama ini aku yang menolong kalian. Tapi sebentar saya akan naik ke sorga. Dan aku akan mengutus Roh Kudus sebagai penolong yang lain. Penolong yang lain, penolong yang sama dengan aku, kata Kristus. Jadi pertemuan kita baru pertemuan dengan Yesus dan Roh Kudus. Pertemuan terakhir adalah perjumpaan dengan Bapa. Itulah sebabnya kita harus melewati semua pengalaman rohani ini. Yohanes Pembaptis juga, inilah khotbah pertama di muka bumi sebelum Yesus datang. Diutus Yohanes Pembaptis untuk membuka jalan bagi Yesus yang segera akan datang. Yohanes Pembaptis dipakai Allah berkhotbah pertama kali untuk memberitakan apa yang akan terjadi kalau Kristus segera akan datang. Dikatakan demikian, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Semua orang percaya harus dibaptis sebagai tanda pertobatan. Bukan syarat menjadi seorang Kristen. Jadi semua kita yang dibaptis mestinya sudah bertobat. Apa itu bertobat? Meninggalkan kegelapan hidup yang lama lalu beralih kepada hidup yang baru, hidup yang terang. Kamulah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Itulah orang yang bertobat. Kita ini bukan milik kita lagi, tapi kita kagungane pun Gusti Yesus. Haleluya. Maka jangan pernah hidup jadi orang Kristen, hidup di dalam kegelapan lagi. Yang berjalan di dalam terang, dia tidak akan terantuk, tapi dia berjalan di jalan yang lurus, yang baik, yang membawa kepada kehidupan yang lebih baik. 1 Tesalonika pasal 3 atau pasal 2 ayat pasal 3 ayat 23 kali. Tolong anakku. Kita harus berada dalam posisi ini. Iman kita yang membuat kita hidup. Lalu apa yang harus kita imani? 1 Tesalonika 5. Ini penting untuk ditegaskan. Lihat, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Tubuh, roh, dan jiwa kita terpelihara sempurna pada waktu kita berada dalam kerajaan sorga. Kita semua harus tubuhnya baik, rohnya baik, jiwanya baik. Maka jangan simpan rasa yang tidak baik, sakit hati, tersinggung, berlebihan. Jangan. Itulah pekerjaan roh, menolong kita. Dia juga penghibur. Cara Roh Kudus, cara Tuhan menghibur ialah mengingatkan kita soal-soal kitab suci. Katakanlah kita susah karena tidak ada uang.
Dia akan mengingatkan kita tentang Alkitab bahwa Allah itu Jehovah Jireh. Kalau kita susah karena sakit, Dia hiburkan kita dengan mengingatkan Yesus adalah penyembuh ilahi. Jadi firman yang berkaitan dengan kesusahan itu diingatkan. Lalu iman kita hidup. Begitulah cara Kristus menghibur. Saya kasih contoh sederhana. Satu kali saya sedikit susah. Karena saya tidak punya uang di kantong. Bukankah itu Alkitab mintalah akan diberikan. Lalu seperti ada Roh itu berbicara dengan 3 cara supaya kita lebih paham. Yang pertama, Roh Kudus sering berbicara lewat hati. Dia bicara lewat suara hati kita. Tuhan memberi kita namanya sunaidesis. Bahasa Indonesianya suara hati. Jadi kalau suara hati kita berbicara sesuatu, jangan anggap itu sesuatu biasa, tidak. Yang kedua, Tuhan bicara kepada kita sering lewat pikiran. Diberikan ide, diberikan sesuatu di pikiran kita. Yang ketiga, lewat pendengaran. Nah, semua ini dipakai Tuhan untuk bicara. Dan untuk itu semua, Alkitab menjadi pusatnya. Jangan katakan engkau menerima sesuatu tanpa kebenaran Alkitab. Kalau Roh Kudus turun di atas kamu, apa katanya? Padang gurun berubah menjadi kebun buah-buahan. Jadi Pentakosta itu bukan saja soal sukacita, bukan saja soal damai sejahtera. Di sana ada kelimpahan. Saya akan lanjutkan. Waktu hari Pentakosta ada 3 fenomena yang terjadi. Yang pertama, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras. Fenomena yang kedua adalah tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka. Yang ketiga, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. 3 fenomena ini yang bertahan sampai kini adalah bagian yang ketiga. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Itu yang saya ulang-ulang. Apa tandanya dipenuhi dengan Roh, lalu berkata-kata dengan bahasa lain? Kita harus jaga penuh Roh. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, mau digoncang kayak apapun, goncangannya tidak terlalu terasa. Kita digoncang, siapa bilang tidak? Tiap hari iblis keliling untuk mengganggu, untuk menerkam, mengaum, mencari mangsanya. Semakin kita rohani dengar, peperangan rohani akan semakin kuat. Semakin kita taat Tuhan, peperangan rohani jangan dipikir makin kecil. Kalau ini setengah digoncang, bukan saja dia terlihat goncang, akan menimbulkan bunyi
Makanya anak-anak Tuhan yang penuh roh, mau digoncang kayak apapun tenang. Jangan tanya tantangannya. Tantangan pasti banyak. Masalah yang mengganggu kita banyak. Itu yang disebut dengan panah si jahat. Jangan pikir kita tidak ditembak oleh panah si jahat tiap hari. Maka Paulus bilang, pakai segala perlengkapan senjata. Jadi jangan dipikir karena kita tenang-tenang saja tidak ada musuh, bukan. Kita tenang karena kita ada dalam perlindungan Allah yang Maha Kuasa. Oleh rohnya yang menyertai kita setiap saat. Bukankah itu dikatakan aku akan memberikan penolong lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ia tidak meninggalkan kita. Dan satu lagi terminologi yang dipakai, ia akan tinggal. Bahasa yang dipakai tinggal secara permanen. Jadi waktu kita dipenuhi dan kita meresponnya, roh itu tinggal secara permanen. Jadi itulah pekerjaan roh. Dia mau jaga kita, lindungi kita. Jangan takut soal peperangan rohani. Tidak terhindarkan. Kita ini kan pasukan Kristus. Jadi kita harus penuh Roh Kudus. Amin ya. Jangan hanya di gereja. Di rumah saja. Di rumah jauh lebih baik. Karena kita sendiri. Buka pintu kamar, masuk, tutup. Tidak usah berteriak-teriak. Berdoa saja. Dalam roh dan kebenaran. Kita mau hidup sesungguhnya seperti Alkitab katakan. Jadi penuh roh itu harus ditandai dengan bahasa roh. Paulus mengingatkan kita. 1 Korintus 14 ayat 5. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Selamat hari Pentakosta. Selamat menikmati urapan roh Tuhan. Kita berdoa.